Tidak semua ancaman datang dengan suara gemuruh yang dahsyat. Beberapa, seperti rudal jelajah Paveh Iran, dirancang untuk mendekati target secara diam-diam, mewujudkan bahaya yang jauh lebih berbahaya dan rumit. Pertama kali diluncurkan pada awal 2023, Paveh mewakili evolusi signifikan dalam persenjataan ofensif Iran. Berbeda dengan rudal balistik yang mengikuti lintasan tinggi dan dapat diprediksi melalui atmosfer, Paveh adalah rudal jelajah serangan darat. Rudal ini beroperasi dengan prinsip yang sangat berbeda. Senjata ini dirancang untuk terbang pada ketinggian yang sangat rendah, mengikuti permukaan tanah agar tetap berada di bawah cakrawala radar banyak sistem pertahanan konvensional, menjadikannya ancaman yang senyap dan sulit dideteksi. Kekuatan utama Paveh bukan terletak pada kecepatan atau muatannya, melainkan pada kemampuan menghindar dan fleksibilitas operasionalnya. Dengan jangkauan yang diklaim sejauh 1.650 km, rudal ini dapat diluncurkan dari jauh di dalam wilayah Iran dan masih dapat mencapai target-target penting di seluruh Timur Tengah, termasuk Israel. Desainnya memungkinkan rudal ini untuk bermanuver dalam penerbangan, mengubah arah untuk mendekati target dari sudut yang tidak terduga. Kemampuan ini sangat mempersulit upaya pencegatan. Lintasan rudal balistik dapat dihitung dan dicegat, tetapi senjata yang dapat meliuk-liuk di lembah dan mengubah jalurnya di tengah perjalanan menghadirkan tantangan dinamis dan tidak terduga yang menuntut jaringan pertahanan yang lebih canggih dan berlapis. Konsep operasi ini menandai perubahan strategis bagi Teheran. Sementara rudal balistik sangat baik untuk menghantam target dengan kecepatan dan kekuatan brutal, rudal jelajah seperti Paveh adalah instrumen kesabaran strategis dan siluman. Rudal ini tidak dirancang untuk serangan cepat dan menentukan, tetapi untuk pendekatan yang metodis dan sulit dideteksi. Terbang dengan kecepatan subsonik sekitar 735 km per jam, Paveh yang diluncurkan dari Iran Barat akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapai Israel. Waktu tempuh yang lebih lambat ini adalah imbalan untuk profil penerbangan rendah yang sulit dideteksi, memaksa para pembela untuk mempertahankan kondisi siaga tinggi yang konstan di area yang lebih luas dan untuk durasi yang lebih lama. Pengembangan dan penyebaran Paveh menandakan komitmen Iran untuk mendiversifikasi kemampuan serangannya. Rezim ini memahami bahwa ancaman multi-arah lebih sulit untuk ditangani daripada ancaman monolitik. Dengan berinvestasi dalam teknologi rudal jelajah canggih, Iran menambahkan lapisan baru pada doktrin pencegahan dan pemaksaannya. Iran tidak lagi hanya bergantung pada ancaman rudal balistik ketinggian tinggi. Sekarang, Iran memiliki kemampuan untuk meluncurkan senjata terbang rendah yang mengikuti permukaan tanah, yang dapat menyelinap melalui celah-celah arsitektur pertahanan udara paling canggih sekalipun, menciptakan rasa kerentanan yang terus-menerus dan mengkhawatirkan bagi musuh-musuhnya di seluruh wilayah. Malam tanggal 13 April 2024 memberikan demonstrasi nyata yang menakutkan tentang peran Paveh dalam strategi militer Iran yang lebih luas. Dalam serangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, Iran meluncurkan rentetan serangan terkoordinasi yang melibatkan lebih dari 300 proyektil. Ini bukan tembakan acak, ini adalah operasi yang diatur dengan cermat. Gelombang serangan tersebut mencakup lebih dari 170 drone Shahed yang bergerak lambat, lebih dari 120 rudal balistik yang tiba dengan cepat, dan yang terpenting, lebih dari 30 rudal jelajah, termasuk Paveh. Waktu peluncuran masing-masing dihitung untuk memastikan bahwa ketiga jenis senjata akan tiba di wilayah udara Israel hampir secara bersamaan. Sebuah taktik yang dirancang untuk benar-benar membanjiri pertahanan musuh. Serangan multivektor ini menunjukkan doktrin saturasi Iran. Ide intinya bukan untuk mengandalkan satu senjata pamungkas, tetapi untuk menggunakan jumlah yang sangat banyak untuk membanjiri dan melelahkan kemampuan pertahanan. Drone yang lambat bertindak sebagai lapisan pertama, memaksa sistem pertahanan udara untuk mengaktifkan dan menghabiskan pencegat yang berharga. Mengikuti dari belakang, rudal jelajah Paveh yang terbang rendah memanfaatkan kekacauan, menavigasi melalui celah potensial dalam jangkauan radar yang diciptakan oleh serangan drone awal. Akhirnya, rudal balistik berkecepatan tinggi tiba untuk memberikan pukulan mematikan terhadap target yang pertahanannya sudah tegang, terkuras,
dan berjuang untuk melacak ancaman dari berbagai ketinggian dan arah. Oleh karena itu, bahaya sebenarnya dari PAVE bukanlah kecanggihan individunya, melainkan potensi produksi massalnya. Fakta bahwa Iran bersedia dan mampu menghabiskan lebih dari 30 rudal jelajah dalam satu malam menunjukkan kapasitas manufaktur yang kuat dan dapat ditingkatkan. Kemampuan untuk memproduksi senjata seperti PAVE dalam jumlah besar adalah landasan strategi saturasinya. Meskipun sistem pertahanan udara canggih mungkin berhasil mencegat beberapa rudal jelajah yang masuk, kemampuannya untuk melawan puluhan atau bahkan ratusan yang tiba dalam gelombang tanpa henti menjadi tantangan serius. Setiap rudal pencegat yang ditembakkan adalah sumber daya yang terbatas dan mahal. Strategi ini secara efektif mempersenjatai ekonomi dan logistik. Musuh-musuh Iran dipaksa masuk ke dalam perlombaan senjata yang mahal, di mana biaya pencegat pertahanan seringkali jauh lebih tinggi daripada biaya drone atau rudal jelajah ofensif. Dengan mengancam akan meluncurkan salvo besar-besaran, Iran bertujuan untuk membuat biaya pertahanan tidak berkelanjutan. Intelijen baru-baru ini dari awal 2025 yang mengungkapkan kota-kota rudal bawah tanah baru yang penuh dengan ratusan sistem canggih seperti PAVE, menegaskan bahwa Iran sedang meningkatkan kapasitas ini. Ini memperkuat ancaman bahwa serangan April 2024 bukanlah peristiwa sekali, jadi melainkan pratinjau bentuk perang yang lebih besar dan lebih melelahkan. Serangan April 2024, meskipun sebagian besar berhasil digagalkan oleh upaya pertahanan berlapis yang melibatkan Israel dan mitra internasionalnya, menyoroti tantangan inheren yang ditimbulkan oleh senjata seperti PAVE. Sistem pertahanan udara modern seperti David Sling milik Israel terbukti efektif dalam mencegat ancaman terbang rendah ini. Namun, keberhasilan ini datang dengan biaya yang sangat besar dan membutuhkan tingkat kerjasama militer internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan benteng pertahanan paling canggih pun tidak bisa ditembus. Bentang itu bisa ditekan, diuji, dan berpotensi kehabisan tenaga. Desain PAVE sengaja dibuat untuk mengeksploitasi keterbatasan fundamental sistem radar berbasis darat yang kesulitan mendeteksi target yang terbang rendah di tengah kekacauan permukaan bumi. Dampak utama pada perencanaan pertahanan modern adalah pergeseran dari fokus pada target tunggal bernilai tinggi ke pertahanan terhadap ancaman yang menyebar dan bervolume tinggi. Serangan saturasi memaksa para pembela untuk melakukan perhitungan yang sulit dalam pengelolaan sumber daya. Setiap rudal pertahanan yang ditembakkan berarti satu rudal yang berkurang untuk gelombang berikutnya. Strategi Iran adalah membuat lawan-lawannya kehabisan tenaga, tidak harus dengan menghancurkan target dalam satu serangan, tetapi dengan memaksa mereka untuk menghabiskan persediaan pencegat mereka yang mahal. Jika serangan dapat dipertahankan selama beberapa hari, atau jika beberapa salvo berskala besar diluncurkan, bahkan negara yang paling lengkap sekalipun dapat menemukan kemampuan pertahanannya sangat terdegradasi, membuatnya rentan. Realitas ini memaksa evaluasi ulang strategis bagi negara-negara di kawasan itu. Fokus harus meluas melampaui hanya memperoleh pencegat paling canggih secara teknologi untuk mencakup pembangunan persediaan, memastikan rantai pasokan yang tangguh, dan mengembangkan kemampuan deteksi yang berlebihan. Pesawat peringatan dini dan kontrol udara atau AWACS dan sensor berbasis ruang angkasa menjadi lebih penting dari sebelumnya, karena mereka dapat memberikan kemampuan melihat ke bawah untuk mendeteksi rudal jelajah terbang rendah yang mungkin terlewatkan oleh radar berbasis darat. Ancaman PAVE menggarisbawahi bahwa jaringan pertahanan udara modern bukan hanya tentang kualitas pencegatnya, tetapi tentang kedalaman, redundansi, dan daya tahan seluruh sistem. Pada akhirnya, PAVE dan rudal jelajah serupa memaksa perubahan paradigma dalam postur pertahanan dari reaktif menjadi proaktif. Tidak lagi cukup untuk menunggu serangan terwujud. Ancaman tersebut membutuhkan pengawasan konstan, pengumpulan intelijen, dan kesiapan untuk melumpuhkan lokasi peluncuran secara preemptif jika perlu. Tantangannya sangat besar, karena Iran telah menyebarkan kemampuan peluncurannya di lokasi yang diperkuat dan tersembunyi, termasuk fasilitas rudal bawah tanah yang baru-baru ini terungkap. Ancaman PAVE yang senyap
dan bermanuver memastikan bahwa bagi para perencana pertahanan udara modern, pertempuran telah menjadi upaya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, melawan musuh yang memprioritaskan siluman dan kuantitas. Ancaman yang ditimbulkan oleh rudal jelajah PV meluas jauh melampaui medan perang, menciptakan tekanan psikologis yang mendalam dan berkelanjutan pada setiap negara dalam jangkauannya. Ini adalah perang saraf yang terjadi di benak para perencana militer dan warga sipil. Ancaman senyap dari senjata yang dapat mendekat tanpa terdeteksi dari segala arah menumbuhkan keadaan kecemasan dan ketidakpastian yang konstan. Berbeda dengan lintasan rudal balistik yang jelas dan melengkung yang memberikan jendela peringatan singkat, pendekatan siluman PV berarti serangan dapat terjadi dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan. Ini memaksa seluruh masyarakat untuk hidup di bawah bayang-bayang abadi, tidak pernah tahu kapan atau di mana serangan berikutnya akan datang. Beban psikologis ini diterjemahkan menjadi biaya strategis yang nyata. Musuh terpaksa menginvestasikan sejumlah besar uang untuk mempertahankan postur pertahanan yang permanen dan siaga tinggi. Ini termasuk pengawasan radar sepanjang waktu, patroli udara terus-menerus, dan menjaga baterai pencegat dalam siaga konstan. Biaya operasional ini sangat besar dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Tujuan strategis Iran jelas untuk membebankan pajak pertahanan yang melumpuhkan pada musuh-musuhnya, perlahan-lahan menguras vitalitas ekonomi dan militer mereka tanpa harus menembakkan satu tembakan pun. Keadaan kesiapan yang konstan ini juga menyebabkan kelelahan operasional di antara personel militer. Efektivitas perang psikologis ini terbukti setelah serangan April 2024. Meskipun kerusakan fisik minimal, dampak strategisnya signifikan. Iran menunjukkan kemauan dan kemampuannya untuk menyerang secara langsung, menghancurkan norma-norma keterlibatan sebelumnya. Tindakan ini saja memaksa lawan-lawannya untuk mengkalibrasi ulang penilaian risiko mereka dan hidup dengan tingkat ketidakpastian strategis yang baru. Pembukaan kota-kota rudal baru pada Februari 2025 merupakan tindakan eskalasi psikologis yang disengaja. Sebuah pesan bahwa kapasitas Iran untuk melancarkan serangan semacam itu tidak hanya utuh, tetapi juga tumbuh secara eksponensial, memperkuat tekanan pada para pesaingnya. Dalam analisis terakhir, munculnya senjata seperti PAVE menawarkan pelajaran penting untuk perang modern. Teknologi saja tidak menjamin kemenangan. Musuh dengan strategi cerdas, kedalaman logistik, dan kuantitas senjata yang cukup baik dapat menimbulkan ancaman mematikan bagi pasukan yang secara teknologi lebih unggul. PAVE bukanlah rudal tercepat atau terkuat di dunia, tetapi integrasinya ke dalam doktrin saturasi, siluman, dan keausan psikologis membuatnya sangat berbahaya. Ini membuktikan bahwa dalam papan catur konflik modern yang kompleks, seni strategi dan bobot angka seringkali dapat mengalahkan kekuatan raja yang paling canggih sekalipun.